untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Masuro, NIM H1A1 228, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Alfa dari SNMPSP selaku dosen mata kuliah Keuangan Negara. Tak lupa kita panjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang sempurna. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan topik, yaitu presentasi tentang anggaran pendapatan belanja negara atau yang sering kita sebut dengan APBN. Apa sih APBN itu? Anggaran pendapatan dan belanja negara, atau sering kita sebut yaitu dengan APBN. Kita dengar dengan APBN. Lalu apa sih APBN itu? APBN yaitu suatu rencana keuangan pemerintah negara Indonesia yang mana disetujui oleh DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana APBN ini berisi daftar secara sistematis dan terperinci, memuat tentang penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa APBN di sini yang dimaksud adalah 1. Perencanaan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, ini terdapat pada pasal 1 ayat 7. Yang kedua yaitu terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Di sini terdapat pada pasal 11 ayat 2. Dan yang ketiga yaitu meliputi masa 1 tahun, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini terdapat dalam pasal 4. Yang keempat yaitu ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ini terdapat dalam pasal 11 ayat 1. Yang kelima yaitu mempunyai fungsinya apa saja, yaitu ada fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Ini juga terdapat dalam pasal 3 ayat 4. Menurut John F. Dewey, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sedangkan menurut M. Supermoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Oke, kita lanjut, yaitu ada prinsip APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, prinsip APBN ini yang pertama yaitu ada intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua ada intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan yang terakhir yaitu ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN ini adalah hemat, efisien, sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Nah, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional, yang mana pengelolaan APBN dengan definisi dan mekanismenya pengelolaannya yaitu menyejahterakan berbagai kegiatan transaksi. Agar kegiatan transaksi ini berjalan lancar, maka negara harus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Nah, tentang keuangan negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. APBN itu berfungsi untuk apa? Yaitu APBN berfungsi untuk alokasi, distribusi, stabilisasi, perencanaan, pengawasan,
suatu rencana keuangan. Nah, APBN ini sebagai rencana keuangan itu mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran, penerimaan untuk membiayai negara atau pengelolaan pemerintahan. Nah, dalam perencanaan keuangan ini bisa saja yang direncanakan itu setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut itu akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan dapat dihimpun. Nah, dalam pengelolaan APBN yang sudah maju, yang kemudian di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Maka dalam menyusun rencana keuangan sudah memasuki perkiraan maju, yaitu dalam 3 tahun ke depan. Lanjut yaitu proses penyusunan APBN. Bagaimana sih proses penyusunan APBN? APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya, Burke Wiener mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan Wallace memberikan definisi anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu. Lazimnya 1 tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat atau rakyat. Jadi masyarakat dibebani biaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutan berupa pajak-pajak, bea, dan lain-lain pungutan. Untuk memperkirakan berapa besar iuran pungutan itu, maka direncanakan anggaran pendapatan. Dari pendapat tersebut, maka secara umum pengertian terhadap anggaran negara adalah 1. Mewujudkan suatu rencana keuangan negara atau pemerintah. 2. Mewujudkan suatu rencana pembangunan nasional. Ketiga, mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara. Keempat, mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan negara. Dan yang terakhir, berlaku selama 1 tahun anggaran. Pengertian secara khusus dalam arti yang digunakan dalam praktek kenegaraan di Indonesia, maka pengertian anggaran negara yang selanjutnya disebut APBN dapat mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau sering disebut kita APBN didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirubah menjadi pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Amandemen Undang-Undang 1945 yang berbunyi 1. Yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu rencana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden ini, maka pemerintah akan menjalankan anggaran pendapatan belanja negara yang tahun lalu. Berikut tahapan penyusunan APBN. Apa saja sih tahapan penyusunan dalam APBN itu? Nah, dalam tahap pendahuluan ini, tahap awal untuk mempersiapkan rancangan APBN itu pemerintah meliputi beberapa penentuan. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar APBN. Yang kedua ada perkiraan pengeluaran dan penerimaan. Yang ketiga ada skala prioritas. Dan yang keempat yaitu budget eksekusi. Nah, dalam
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada tahun anggaran 2020 adalah Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020 adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 31 ayat 4, Pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 1,673 triliun atau meningkat 10,6% terhadap outlook APBN tahun 2018. Target pendapatan negara di tahun 2020 merupakan target yang optimal namun tetap realis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi resiko. Perekonomian, belanja pemerintah pusat naik Rp 13,5 triliun dari RAPBN 2020. Terdiri dari kenaikan belanja kementerian atau lembaga KL Rp 25 triliun dan penurunan belanja non-KL Rp 11,5 triliun. Pada APBN 2020 dialokasikan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 856,9 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah Rp sebesar 784,9 triliun dan dana besar desa sebesar Rp 72 triliun. APBN tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 307,2 triliun atau sebesar 1,76% terhadap PDB. Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mendeteksi nol sebesar minus Rp 12 triliun. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Untuk menutup defisit APBN tahun 2020, pembiayaan anggaran sebesar Rp 307,2 triliun atau turun 1,15% dari outlook APBN tahun 2019. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik berupa surat berharga negara atau SBN, konvensional dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 5,88% dari outlook APBN tahun 2019. Selain itu, pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan investasi tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. APBN disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat atau daerah, serta
menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan kondisi keuangan di masa depan. APBN disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Demikian beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita sebut dengan APBN. Ini merupakan salah satu kebutuhan luas mata kuliah keuangan negara. Jika ada salah kata maupun pengucapan dalam kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe dan follow IG aku ya. Terima kasih.